Yuk ngobrol yuk. Bedanya SI sama informasi IF. sama informatika. Hmm. Nah, bedanya ya kalau dari gua, kita ibaratin aja dah. Ada sebuah aplikasi nih, ada sebuah aplikasi. Nah, IF itu yang membuat aplikasi itu build up dari nol, dari mulai database, dari mulai desain sampai front end-nya itu ada tampilannya. Nah, untuk SI itu mikirin bagaimana cara buatnya, bagaimana aplikasi itu bekerja gitu. Misal aplikasi ini berguna untuk apa? Aplikasi mau ada ini. Nah, UF yang buat ininya gitu. Kalau dari gua ya, sudut pandang gua. Karena kan SI lebih ke bisnis, IF lebih ke aplikasinya. Meskipun sama guys, SI itu lebih ke bisnis. Jadi SI itu lebih ke bisnis, tapi mereka tidak sepenuhnya mengerti tentang coding. Tapi dia ngerti database, SQL dia ngerti. Tapi dari yang gue lihat beberapa kampus sampai mereka semester 7-8 masih kurang SQL-nya kalau menurut gue ya. Karena ya apa ya, SQL kan dasar gitu kan, dasar banget dari bahasa database kan. Nah di SI itu pun gua nanya sama anak-anak SI beberapa dan kampus lain pun, ya itu dia cuma belajar bagaimana cara nyimpan data ini, cara membuat table, itu doang, sederhana banget, dasar banget. Nah itu mungkin gara-gara itu anak SI juga kan belajar lain kan, selain database, dia fokusnya nggak ke database-nya, dia fokusnya ke bisnisnya kan. Nah maka dari itu mungkin dia nggak nge-explore database juga, karena database ya ngapain juga sih belajar database kan, nggak begitu berguna karena nggak nyambung mana-mana. Kalau IF kan database bisa buat aplikasi, bisa buat data science, bisa buat apa tuh. Ya, berarti dari segi pemrograman ya harusnya pilihnya informatika. Iya. Kalau mereka mau belajar bisnis juga sistem informasi, tapi kalaupun bisa belajar bisnis masih bisa ikut semacam seminar atau webinar kan? Bisa banyak kok seminar gitu, asal ada kemauan aja, dan mau nge-explore belum sih. Mau nge-explore, mau ini ikutin webinar tuh bagus, dapat sertifikat, dapat pengetahuan, dapat apa ya, dapat pengalaman yang dialami orang. Itu jarang banget guys, dialami orang, karena pengalaman itu lebih baik daripada ya teori. Jujur aja, pengalaman lebih dicerna ke otak daripada teori pusing guys. Terus seandainya nih di Kalbis ada jurusan kimia, pas lu daftar di Kalbis, kira-kira lu mau daftar kimia atau daftar informatika? Karena kan dari background lu kan SMK-nya kan tentang kimia. Apakah lu di Kalbis ngambil kimia atau informatika? Sebelum masuk SMK, aku SMK kimia industri. Jujur aja nih, gue masuk SMK kimia industri, kenapa bisa masuk ke situ, kenapa bisa teknik itu? Karena di daerah itu di Gunung Putri itu SMK sebagai SMK gua, SMK 1, SMK 1 Gunung Putri, coba dicek di website. Itu terbaik. Dan gue pengennya tuh apa ya? Karena terbaik ya, gue pengen juga ngambil jurusan masih kalau itu bukan jurusan. Kalau di SMK apa sih namanya? Ya pokoknya mata pelajaran. Ya pokoknya itulah, kayak jurusan itulah. SMK tuh kayak jurusan, ada elektro, ada teknik elektro, ada pengelasan, ada itu, ada kimia industri. Nah di situ yang paling bagus tuh jujur alatnya lengkap, ini lengkap, dan akreditasi bagus tuh ya kimia industrinya guys. Nah dari situ ya ambil lah, coba desain bagus, ambil deh kimia industri tanpa mikir aku passionnya di sini, enggak. Gue waktu itu gue belum mikir kayak gitu, ya udah, karena bagus dan keterima, ambil. Dan ternyata passion gue bukan situ. Nah
presentasi itu misal kita bisa ada jurusan kimia pun nggak bakal ngambil. Jujur gua agak kesiksa ya. Ngejalaninnya ya nggak sesenang gua di IT gua ngasihin jujur seneng banget, mau gagal mau apa tetap seneng. Kalau di kimia ya gagal ya gua gagal, gua bisa ngapain gua tekan ke passion gua. Karena bukan passion lu, Iya, tapi bukan passion lu memang dari awal di IT gitu ya. iya. Dan alasan lu masuk IT karena memang passion lu di situ. Passion gue bener di IT, gue juga suka banget ngoprek-ngoprek komputer lah, ini program dari SMK gitu. Memang suka ngoprek-ngoprek. Terus tanggapan lu dengan orang yang kecemplung di IT tapi bukan passionnya gimana? Kalau masih bukan passionnya kecemplung ya, kalau masih awal-awal karena gue ya kalau benar-benar bukan passion ya jangan lanjut. Maupun lanjut tuh bakal kepaksa, nah itu kepaksa banget. Jangan sampai kan lu sendiri, dan daripada ngerugiin kan bisa kita udah sampai tengah kita berarti mulai dari awal kan berarti kan sampai sih kayak gitu. Kalau penyemplung nih, bener kecemplung, lu dipaksa masuk ini itu, karena gue ya mundur. Tapi kalau emang pengen nyari passion, lu belum dapet passion nih, lu coba nyemplung ke IT, ya boleh lah. Tapi lu harus tahu ya, aduh gua bisa nih, lu bisa masuk IT nih, lu percaya mau diri gua sendiri, ya lu boleh lah ambil IT lah gitu. Tapi kalau bukan passion jangan deh guys, oke guys, Boleh tuh. Bahaya guys, susah guys, Anda belum mengerti kerja di IT. susah. Sebenarnya itu juga yang sering banget gue bilang sih, jangan sampai nyesel masuk IT karena disuruh orang. Iya, benar. Karena kan kalau disuruh orang masuk ke IT dan lu coba memang masuk IT dan memang bukan passion lu, kan pertama buang-buang waktu, kedua buang-buang uang. Waktu, uang, tenaga, otak lah. Lu ibarat lu lagi jalan nih, jalan itu udah lari dari itu, lu tinggalan. Karena dari yang gue lihat dari kampus-kampus lain pun kakak tingkat, adik tingkat, teman-teman semuanya yang memang bukan passion mereka di IT ya tetap susah buat ngejalanin IT-nya gitu. IT-nya yang udah passion lu susah, kita nih kan. Enggak, kalau lu kan emang passion di situ. Kebanyakan susah. Beberapa mungkin enggak passionnya di situ. Ya beberapa ada yang nih, ada dua atau tiga, ada yang cepat nangkep banget nih dapat materi, ada yang enggak. Nah itu justru gue enggak. Gue ulang materi tersebut dan sampai supaya gue paham. Tapi kenyataannya semua orang di kelas lu itu nanya ke lu Pis untuk mendapatkan materi secara langsung dari lu buat mempermudah mereka. Termasuk gua. Ya karena gue ditanya, gue harus nyari nih, gue cari yang bener yang mana. Sakit. Itu bikin gue nyari banyak tuh kan, cuma sumber. Nah, gue dapet yang bener banget. Baru gue share, mungkin gue share mana. Itu yang bikin gua entahlah kenapa Yang bikin lu jadi bisa gitu ya. Jadi kalau kalian mau nanya materi langsung aja ditanya guys. supaya dia bisa guys. Dan guys, kita solid guys. Sama Ada harapan buat masuk S2 nggak? S2 IT ataupun S2 bisnis, karena kan IT kalau dipadu sama bisnis kan wah, lu udah membangun perusahaan sendiri tuh. ya. Kalau udah IT dia sudah benar lu bisa ngapain guys. Asal tadi S2 ya. S2 gua untuk sekarang sih gua nggak ada ini sih, nggak ada pandangan sih. Maksud gua ya gua belum mau untuk S2. Kenapa ya? Karena belum mau ya udah nggak mau, udah terlalu lama. Gue jujur udah pusing banget. Gue S1 ya IT udah pusing banget. Gue sekarang udah nge-explore yang udah nggak ada di kuliah gue nge-explore ya apa ya, data science yang tingkat tinggi lah atau apa lah. Gue udah nge-explore itu yang mana udah siap untuk kerja kan. Kalau gue bisa ambil S2 ya gimana ya, kelamaan sih guys. Ibarat ya kita lagi lari bareng nih orang-orang nih. Orang ini udah pas pada apa
udah ke kantin lah, udah makan lah, udah nyari kemana-mana, gue mesti lari tuh kan, gue nggak mau gitu, gue ya ikut kantin aja, bukan sama kayak orang lain aja, karena S1 gue udah tuh sudah bekerja yang layak, layak, layak. S2 ya bagus, kalau S2 ya S2 S2 dan bagus lagi luar negeri guys, itu bagus banget, jadi bagus dari di Indonesia. Jadi kalau ada kesempatan mungkin masih bisa kali ya. Kesempatan Di luar negeri sana ya setahun. kesempatan beasiswa gue ambil setahun nggak bisa, kalau ya untuk diskusi misal gue ada kemauan gue punya uang ya gue belum sih, gue mending cari kerja ya, kenapa pengalaman gue banyakin pengalaman kerja. Terus target tahun sukses lu di umur berapa bis? Karena kan banyak nih, kayak gue misalnya, gue pengennya tuh gue setelah umur 50 tahun tuh gue udah sukses banget lah, jadi gue pengen pensiun aja, gue pengen sama keluarga gitu. Kalau lu Tadi sukses itu dalam acuan itu sukses, udah sukses banget, gimana kita sukses gimana gitu ya, dimana ekspektasi lu ada di tempat itu, oh udah sesuai target kan, udah target. tempat lu di situlah terbaik lah, tinggal pensiun. Sukses itu gue dikatakan sukses, gue ada karena ya pasti dari orang tua itu gue pengen banget kayak bisa dapetin umroh atau haji lah. Gue ya gue udah dapet istri lah, tuh susah juga guys. Itu kalau tanpa istri kita tidak bahagia guys. Guys itu susah banget guys, karena saya ya, belum pernah gitu. Terus habis itu gue dapet kerjaan tetap lah, kerjanya udah tetap nyaman, nggak soal gaji nggak perlu gede lah, yang penting udah tetap terus nyaman, ilmunya enak, gitu aja sih. Gua itu sukses di pandangan gua. Bagi orang tua, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pekerjaan tetap dan nyaman, bahkan kalau bisa buka usaha lah. Gua udah nggak kerja lagi, gua udah buka usaha. Pegangan duit berapa ratus juta cash. Pegangan duit. Gak apa-apa kan, kita ini doang, ngira-ngira aja. Wih keren nih gue megang 500 juta misalnya. Gua ngomong banyak banget sih, gua maunya ya gimana ya, untuk rank paling 50 sampai 100. Gua nggak mau banyak lagi, gua mending bantu orang 100 juta, misal gua dapat 2 juta, gua mending 100 juta sisanya itu bantuin orang-orang dah, karena ya harta tuh nggak dibawa mati guys, sumpah guys. Aduh mana ya, Berarti lo gak megang tabungan buat tuh sakit tuh? ya ada. Ada nggak nanya, Berarti sebelum mati Anda masuk rumah sakit gitu loh. ada nggak nanya asuransi dan lain, nah itu udah tidak tetap nih kondisi gue. Oh jadi ada asuransi ya. Mungkin gitu. Tapi jangan mengandalkan asuransi loh, bahaya loh. Kan semua tuh teman gue pasti bantu gue dong. Iya, Insya Allah. mudah-mudahan ya. Makanya teman Anda tuh harus yang baik, please. Baik ya. Kadang kita butuh teman yang apa ya, nggak bukan jahat ya, agak seringnya tugas, karena kita bisa belajar dari mereka ya, gitu. Belajar dari mana? Dan dari pengalamannya kan, mungkin ada yang pengalamannya banyak yang buruknya, banyak yang baiknya kan. Kita jangan ambil yang baik terus lah, ambil yang buruknya juga, supaya kita tahu oh buruknya jangan lakuin gitu. Karena gitu guys, itu harus di atas di bawah, bisa kita lihat. Seminar 5 juta tuh. Jadi yang mau seminar bayar 5 juta dulu nih. Terus pandangan lu tentang informatika apa bis? Gampang susah? Informatika ya. Terus Di dunia sini atau di saat ini atau informatika sekarang aja. sekarang sama 5 tahun ke depan kali ya, Oh, ya. informatika. Untuk sekarang informatika ya, menurut gua emang lagi hype-nya nih informatika. Kenapa? Ya tadi gua bilang sekarang udah industri 4.0, semua pakai teknologi. Ya kita ibarat setiap detik aja pasti megang gadget kan, teknologi, ada aplikasi di situ dan digunakan setiap detik tuh digunain. Kan apa ya namanya, peluang juga kita kan sebagai ya anak IT gitu, kita bisa mengeksplor, kita bisa
kepikiran buat ngebuat sesuatu dari teknologi tersebut itu untuk 5 tahun ke depan ya sangat worth it sih, sangat worth it karena sekarang ya banyak kesempatan itu apalagi kita di Indonesia di mana teknologi sedang berkembang ya kan. Nah kita bisa belajar tuh dari YouTube luar dan kita implementasi di Indonesia dan terus bisa jadi kesempatan kita supaya membangun sesuatu di Indonesia gitu guys. Luar negeri itu udah maju guys, ibarat kita ketinggalan luar negeri udah 5 tahun kemudian kita masih 5 tahun sekarang nih guys, dari ibarat 5 tahun lah kita udah pakai apa ya, bisa mandi otomatis kita masih pakai kayu guys gitu. Terus organisasi ngebantu nggak sih? Organisasi Informatika. enggak? Organisasi itu untuk apanya nih? Membantu apa aja, mungkin dari public speaking atau mungkin dari misalnya event dari informatika itu berhubungan dengan kerja lu nanti atau Ya. Organisasi itu menurut gua itu sangat membantu kan, sangat membantu sih. Pertama kita interview kan pasti ditanya orang, kita harus sharing pengalaman kita. Nah di organisasi itu sering banget kejadian kayak gitu, kita sharing antar teman, antar anggota. Nah bahkan public speaking pun misalnya kita ada beberapa interview yang dibutuhkan untuk bisa public speaking, misalnya interview data analisis kita butuh public speaking apa yang kita pengen kasih, apa yang kita simpulin dari data yang dia kasih tuh. Ini data dikasih kita coba percaya, nah kita coba kasih apa, nah itu berguna di organisasi itu. Kita public speaking, kita sharing pengalaman lewat yang kita ngomong ke orang-orang ke anggota kita presentasi proper kita apa, sebagai ketua itu harus presentasi proper ini gitu, kegiatannya gimana gitu. Itu sih kalau di organisasi berguna banget. Nah, terus kan walaupun lu udah pengalaman organisasi terus udah kuliah IT, tapi kan kalau dilihat masih banyak orang IT itu yang gagal sebagai IT. Nah itu mereka kenapa bisa gagal? Kenapa bisa gagal? Bahkan udah ngelakuin itu semua. Mungkin bisa aja udah passion nih dan memang udah di situ, tapi ternyata tetap gagal, atau memang dia kecemplung dari awal, dia nyoba untuk berusaha di IT tapi tetap gagal. Itu biasanya kenapa? Gua ngambil contoh dia udah passion dia di IT, dia udah organisasi tapi dia gagal itu aja. Begitu ya, gua nggak tahu sih, seharusnya ya dia udah layak banget untuk dapat kerjaan yang layak. Mungkin ada beberapa ilmu yang kurang dieksplor sama dia, atau organisasi dia masih kurang kurang berbaur di organisasi sendiri gitu. Mungkin jadi anggota doang, nggak ikut berkontribusi banyak gitu. Sebenarnya kalau kalian berkontribusi banyak di organisasi, kemudian di ilmu pun kalian explore dan dia kalian pun rajin nyari lowongan gitu ya, pasti bisa ada peluang kok. Kasihannya sama orang berusaha guys tuh, pada nggak berusaha ya ngapain peluang ke anda, ngapain gitu. Percaya keberuntungan nggak lebih? Laki Oke, misalnya tiba-tiba gue dapat kerjaan di perusahaan maju, kok Google bisa di rumah gue nih, keren banget gue, padahal gue nggak ngapa-ngapain loh. Buka orang kan ada yang kayak gitu. Jujur aja gue udah percaya bahwa semua itu ditungguin gitu aja. Misal gue sekarang kayak gini, gue besok mau ke Bogor nih, sebenarnya gue udah nungguin nih, gue besok tuh udah Bogor habis ke Bogor, udah ada yang nentuin gue gitu sih. Udah cuman ya aja, karena semua udah ditakar. Semua orang tuh punya masalah sendiri, udah ditakar. Orang ini mungkin misalnya ada suatu keberuntungan sama orang ini ya, orang tersebut
kursi itu. Jadi emang dia itu emang emang keluarga dia, bukan keturunan dia. Kalau nggak ada keturunan itu, wah itu mungkin akan hancur sebagai orang gitu. Itu juga sih. Jadi semua udah tentuin di nama Jamil. Ricado, habis. Jadi apapun yang dia mau lakuin kalau udah ditentuin ya begitu. Iya. Udah takaran kan, udah takarannya udah ini. Jadi gue tuh karena gue nggak bisa ke kampus naik busway tiap hari begitu, nggak bisa, gue meninggal. Bisa takaran semua udah ditentuin guys. Jadi orangnya gitu guys. Naik busway 17 kilo guys. 5 jam. 5 jam. Itu gua guys. Waktu guys. Semua udah nungguin mbak. Gue kayaknya hubungan ya nggak terus lah. Nggak tahu juga sih. Hidup aja yang baik lah buat orang deh guys. Ada kata penyemangat ya buat orang informatika yang mungkin baru mau berusaha di informatika atau yang sedang berusaha? Yang baru mau berusaha, kalau itu passion kalian, ambil informatika karena bagus, jujur. Sekarang lagi hype-nya, lagi berkembangnya. Nah, kalian tuh masuk ke yang ranah yang sedang berkembang, nah kalian akan mendapatkan imbasnya. Itu bagus sih untuk yang punya passion nih, yang nggak punya passion dari awal ya udah nggak punya passion dari awal terus benci algoritma ya itu jangan, jadi kayak tidak lain karena itu memang informatika untuk kemampuan logika yang benar-benar. Kalau kalian masuk nggak punya passion masuk informatika, udah kalian akan ya tinggal namanya yang udah punya passion, kalian bersaing 1/800 juta sama orang lain udah punya passion, punya kemauan mau explore yang lain gitu. Nah untuk yang sedang menjalani kalian harus ingat ini, di luar sana tuh orang-orang sedang berlari, banyak yang sedang berlari sampai naik kendaraan terus sekarang di jalan. Nah, kemungkinan kalau bisa kita explore karena di kuliah itu jujur kalian tuh dapetnya dari dasar-dasar doang, sedangkan di dunia kerja, di dunia asli, di dunia luar itu udah tinggi guys, udah dasar tuh udah ketinggalan jauh. Kalian tuh ibarat sedang jalan kalau ikutin pelajaran dari kuliah doang. Nah orang lain tuh lagi lari nih guys, kalian harus ngejar dengan mengeksplor semua di dunia ini, misal lewat YouTube loh, lewat yang orang berpengalaman lah, lewat seminar lah. Nah itu sih explore guys, explore itu. Nah, terus kan tadi lu bilang kan bagi yang nggak ada passion di dunia IT mendingan nggak usah ambil. Berarti ada jurusan tertentu yang sebenarnya lowongan pekerjaannya juga besar dong ya. Jadi nggak cuma IT doang gitu. IT doang, banyak. SI pun banyak. Kalau mau ini SI, terus apa tuh broadcasting gitu sih lah. Nggak mesti IT ya. Tapi kalau bisa kan sekarang zaman teknologi ya kalau bisa ya ada teknologinya lah, misal broadcasting kan mainnya dengan kayak kamera kayak TV gitu kan. Oke cari aja lah yang ini yang peluangnya gede, sudah bekerja sih itu sih peluang bekerja. Ikutin tren guys, tren saat ini apa, untuk jangka panjangnya apa. Nah kalian bisa tuh masuk tuh, dan kalau bisa itu passion kalian gitu, supaya nggak menderita pas ngelakuinnya. Itu guys, passion explore usaha. Jangan males, kalau males kalian enggak namanya lagi. Kurang lebih seperti itu. Untuk masuk informatika tuh kalian harus punya passion, usaha, waktu, dan lain-lain. Banyak lah yang harus kalian korbanin. Jangan hanya modal suka komputer tapi kalian nggak suka ngoding masuk IT ya, jangan gitu juga. Nggak suka explore. Kalian harus explore dulu. Nggak berlaku buat IT juga sebenarnya. Semuanya.
Di kafe pun kalau kalian jago gambar, tapi kalian nggak bisa eksplor teknologi yang menggunakan gambar itu juga cuma. Cuma. Yuk ngobrol yuk.